Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Lutfi Fianindi dengan NIM 19591135. Saya dari kelas PGMI 4E. Nah, di sini saya akan membuat media pembelajaran dengan jenis herbarium. Baiklah, jadi di sini saya akan membuat media pembelajaran dengan jenis herbarium. Jadi herbarium itu koleksi atau contoh tumbuhan yang dikeringkan atau diawetkan lalu direkatkan pada kertas dan diberi keterangan tertentu. Nah, di sini yang kita butuhkan adalah daun atau tumbuhan yang telah dikeringkan. Di sini saya menggunakan daun, lalu kertas dan juga lem. Jadi daun ini telah saya keringkan di dalam buku dengan cara menempelkannya pada buku lalu ditutup bukunya selama beberapa hari. Nah, setelah kering jadinya seperti ini. Nah, setelah itu langkah selanjutnya kita tempelkan daun ini pada kertas. Nah, setelah diberi lem, kita rekatkan pada kertas, tempelkan seperti ini. Setelah seperti ini, lalu kita berikan keterangan dengan cara menuliskannya pada bagian-bagian daun. Nah, setelah kita beri keterangan jadinya seperti ini. Nah, setelah itu kita tinggal menjelaskan kepada anak-anak kita, anak-anak didik, bagaimana bagian-bagian daun dan juga fungsi-fungsinya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian daun beserta fungsinya. Ini ada di materi kelas 4 SD IPA tentang fungsi tumbuhan. Nah, itu yang pertama, dari daun terdapat helai daun atau lamina. Ini helai-helai daun. Setiap tumbuhan memiliki helai daun yang berbeda-beda dan bentuknya sendiri tergantung dari jenis tumbuhan itu sendiri. Ada helai yang bentuknya tipis dan ada pula helai yang bentuknya tebal. Helai bisa dibilang menjadi bagian penting dari bagian daun karena disinilah proses fotosintesis dilakukan. Nah, selanjutnya ada bagian tangkai daun atau petiolus. Ini tangkai daun. Nah, tangkai merupakan bagian daun yang menempel di bagian batang dan bertugas untuk menopang helai daun. Tapi tidak semua tumbuhan memiliki tangkai, karena ada pula tumbuhan dengan daun yang langsung menopang di batangnya. Salah satu contohnya seperti rumput. Yang ketiga ada pelepah daun atau folius. Pelepah daun berfungsi sebagai penunduk daun di batang, dan beberapa pelepah memiliki organ khusus yang ada pada bagian kanan dan kiri, meski tidak semua pelepah memilikinya. Pelepah daun ini sendiri juga disebut dengan istilah ketiak daun, yang pada bagian ini ditemukan sebuah pucuk yang dapat berkembang sebagai tunas cabang. Nah, selanjutnya fungsi daun di sini itu ada 4. Itu yang pertama, sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Fotosintesis itu adalah sebuah proses pengolahan atau produksi makanan dari karbon dioksida CO2 melalui stomata dan air yang akan dijadikan zat tepung dengan menggunakan bantuan dari energi cahaya. Selanjutnya sebagai alat respirasi. Daun di sini menjadi tempat respirasi dilangsungkan dan proses ini dibantu oleh stomata. Yang ketiga sebagai alat reproduksi vegetatif. Pada beberapa jenis tumbuhan, salah satunya seperti cocor bebek, daun dapat menjadi alat reproduksi vegetatif
yang dapat membentuk tunas daun, dan daun ini memiliki fungsi untuk memperbanyak diri. Dan yang terakhir, mengatur proses transpirasi. Daun juga menjadi alas untuk melakukan proses transpirasi atau penguapan air melalui mulut daun atau stomata, atau dapat juga menggunakan kutikula yang terdapat di permukaan daun dan lebih banyak berada pada bagian bawah daun. Nah, seperti itulah pembahasan mengenai daun dan fungsi-fungsinya. Nah, dengan menggunakan media ini, saya rasa termasuk media yang simple untuk diajarkan kepada anak-anak karena mudah dibuat. Ya, jadi seperti itulah media yang saya gunakan. Ini media herbarium. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.